Hai, selamat datang kembali teman-teman netizen yang 5B ke episode terbaru alias video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan yang juga penggemar dan pecinta olahraga sepak bola. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi subscriber dari channel YouTube Triple B, yaitu Bola Bung Binder, yang telah melewati angka berapa? 75.500 orang. Luar biasa support dari kalian, dan kami mengharapkan tetap konsisten untuk support ya channel YouTube Bola Bung Binder agar kami tetap semangat membuat konten-konten video yang menarik, di mana kami juga sekarang kan seperti teman-teman bisa menyaksikan video dengan insert grafis, dengan insert cuplikan pertandingan, di mana kami bisa melakukan itu pada saat juga kami tidak melanggar peraturan copyright. Oke, di video terbaru ini kami akan membahas tentang klub apa nih, Bung Jas, atau klub dari mana nih? Persebaya Surabaya. Kenapa sih kita harus membahas tentang Persebaya Surabaya? Ya kan mereka kontrak banyak pemain tapi tidak bisa menang. Oke, ini poin yang kritis dari Bung Jas. Persebaya Surabaya mengontrak lebih dari 10 pemain baru untuk musim kompetisi tahun 2020 Liga 1. Tapi Persebaya Surabaya belum bisa meraih kemenangan, bahkan mereka kemasukan banyak gol di 2 game awal. Melawan Persik Kediri, Persebaya meraih hasil seri 1-1, melawan Persipura Jayapura mereka kalah dengan skor 3-4, padahal kedua pertandingan tersebut diselenggarakan di kandang sendiri, yaitu di kota Surabaya. Dari pemain-pemain baru Persebaya Surabaya, siapa sih yang kamu ingat namanya? Saya ingat Makan Konate. Makan Konate adalah pemain yang berharga bagi Persebaya Surabaya, teman-teman. Saya juga pernah membuat video di mana saya menganalisa bahwa dengan bergabungnya Makan Konate, maka peluang Persebaya untuk menjadi salah satu calon juara di Liga 1 2020 besar. Karena ia adalah pemain yang sukses di klub-klub sebelumnya, mulai dari Persib Bandung, Sriwijaya FC, masa yang singkat, kemudian Arema FC, di mana ia menjadi pemain yang subur dari lini tengah, mencetak banyak gol, dan ia menjadi pemain yang visioner dari lini tengah, banyak memberikan assist. Faktanya apa? Faktanya musim lalu, sebagai pemain yang beroperasi di lini tengah, justru Makan Konate bisa mencetak 16 gol bagi Arema FC. Bisa memberikan total 11 assist bagi Arema FC. Artinya apa? Makan Konate sangat diperlukan oleh Persebaya Surabaya untuk bisa menciptakan gol dari lini tengah sebagai alternatif gol-gol yang akan diciptakan oleh Persebaya Surabaya selain mengandalkan lini depan. Apalagi sebagai perancang serangan dari Persebaya Surabaya agar tidak terus mengandalkan serangan dari kedua penyerang sayap atau juga pemain dua fullback yang berada di belakang, yang bisa justru membuat lini pertahanan dari Persebaya Surabaya riskan. Karena jika kedua fullback terus-menerus naik, maka serangan balik dari tim lawan dalam formasi 4-3-3 bisa menyulitkan Persebaya Surabaya pada saat mereka bertransisi dari menyerang ke bertahan. Oke, selain Makan Konate, siapa pemain baru lagi yang kamu ingat? Saya juga ingat Mahmud Id. Oke, Mahmud Id juga pernah saya kategorikan sebagai pemain yang berharga bagi Persebaya Surabaya, karena saya telah melihat rekaman-rekaman video dari Mahmud Id di klub-klub sebelumnya, yang mana pemain ini bisa memberikan assist, bisa mencetak gol. Ia juga pemain yang bekerja keras di atas lapangan hijau, dan terbukti dalam 2 game awal Mahmud Id sudah bisa memberikan 2 assist kepada David Da Silva 1, kepada Hansamu Yama 1, dan mencetak 1 gol bagi Persebaya Surabaya saat kalah melawan Persipura Jayapura dengan skor 3-4. Siapa yang memberikan assist tersebut kepada Mahmud Id? Makan Konate. Ya, jadi 2 pemain baru ini memang yang Bung Jas ingat adalah pemain yang sebetulnya sudah berkontribusi bagi Persebaya Surabaya, walaupun Persebaya Surabaya belum bisa meraih kemenangan. Namun, selain dari 2 pemain baru tersebut, ada juga pemain-pemain baru lainnya, teman-teman. Rifki Mokodompit di posisi penjaga gawang, ada Angga Saputra di posisi penjaga gawang, ada Arif Satria di posisi center back, ada Patrick Wanggai juga di posisi penyerang, ada Hambali Tolib di posisi lini tengah, ada Ricky Kambuaya di posisi lini tengah, ada juga Bayu Nugroho yang bisa bermain sebagai penyerang sayap atau juga bisa bermain
di posisi tengah sebagai gelandang serang. Banyak sekali pemain-pemain baru nih di Persebaya Surabaya teman-teman, yang juga telah memiliki pengalaman bermain di Liga 1, yaitu kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Tapi justru yang kita melihat adalah dari segi kerjasama tim ini belum rapi, ya. Dan itu adalah sebuah situasi yang wajar karena banyak pemain baru ini yang langsung menempati posisi pemain inti. Jadi itu akan menyulitkan para pemain untuk bisa langsung memahami satu sama lainnya. Oleh karena itu dalam sebuah proses serangan dari Persebaya Surabaya, mereka terlihat begitu cepat untuk melakukan serangan menembus pertahanan dari tim lawan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka coba recover? Terlihat sering terlambat. Itu menjadi salah satu persoalan yang saya lihat di 2 game awal Persebaya. Artinya dari segi serangan, Persebaya Surabaya sudah menunjukkan keganasan mereka. Mereka sudah bisa mencetak 4 gol di 2 pertandingan awal. Tapi di samping itu mereka juga kemasukan banyak gol. Di 2 pertandingan awal. Mereka kemasukan 1 gol melawan Persik Kediri. Mereka kemasukan 4 gol melawan Persipura Jayapura. Total 5 gol kemasukan. Jumlah kemasukan yang besar bagi sebuah tim yang coba untuk meraih gelar juara. Karena bagi tim-tim yang menjadi juara di Liga 1 dalam 2 musim terakhir memiliki defensive record yang bagus atau defensive record yang sedikit kemasukan gol. Musim lalu Bali United, musim sebelumnya lagi adalah Persija Jakarta. Kenapa sih Persebaya Surabaya kemasukan banyak gol? Karena ada 2 pemain yang sangat berpengaruh di pertahanan Persebaya Surabaya yang sudah hengkang. Ruben Sanadi di sektor fullback sebelah kiri dan juga Otavio Dutra di posisi center back. Ada pergantian yang dilakukan oleh Coach Aji Santoso di sana. Fine-fine saja. Rahmat Irianto pernah tampil di posisi fullback kiri. Alwi Slamet telah tampil di posisi fullback kiri. Di tengah bersama Hansa Muyama pernah berduet dengan Rizky Ridho, pernah berduet dengan Arif Satria, tapi koordinasi mereka masih belum 100% sempurna. Itu yang menyulitkan para pemain Persebaya untuk bisa membaca posisi satu sama lainnya pada saat ada serangan dari tim lawan. Kan terlihat beberapa gol yang diciptakan oleh Persik Kediri dan juga oleh Persipura Jayapura memanfaatkan situasi yang mengkhawatirkan di lini pertahanan dari Persebaya Surabaya. Melawan Persik Kediri ada handsball dari Hansa Muyama, kemudian melawan Persipura Jayapura ada beberapa serangan kilat yang diciptakan oleh Persipura Jayapura mengandalkan tenaga, skill para pemain Persipura Jayapura yang kita tahu memang bagus untuk melumpuhkan lini tengah dan juga lini pertahanan dari Persebaya Surabaya. Artinya memang kesulitan Persebaya adalah ketika mereka mencoba mencegah para pemain dari tim lawan untuk mencetak gol. Dan jangan lupa satu lagi, yaitu Miswar Saputra yang sudah juga hengkang dari klub. Ya, saya sebetulnya melihat penampilan dari Rifki Moko Dompit bagus ya. Cuman bagi sebuah penjaga gawang yang terus-menerus mendapatkan percobaan ke gawangnya, tentu juga sulit bagi dirinya untuk bisa terus-menerus menyelamatkan gawangnya agar tidak kemasukan gol. Jadi penjaga gawang ini harus juga sinkron, berkoordinasi dengan lini pertahanan. Jika lini pertahanan belum rapi koordinasinya secara teamwork, ya akan sulit juga bagi penjaga gawang jika terus-menerus mendapat percobaan dari pemain tim lawan untuk mencetak gol. Jadi inilah poin saya sesuai dengan caption video yang saya berikan bahwa Persebaya Surabaya belum gagal. Kami mengharapkan bahwa Liga 1 2020 akan kembali dilanjutkan. Ya, tapi nanti kita harus lihat situasi dan kondisi dan perkembangan terakhir dari situasi wabah saat ini yang sedang melanda juga di Indonesia dan negara-negara lainnya. Tapi sebelum mengakhiri video ini, saya ingin bertanya kepada Bung Jas nih. Siapa pemain favorit kamu sih di Persebaya Surabaya? David Da Silva. Why David Da Silva? Ya, dia kan bisa gocek, score gol dan assist. Tapi dia gagal mencetak gol dari penalti loh lawan Persipura Jayapura. Ya kan pemain juga bisa gagal penalti, tapi I believe dia bisa score lagi.
Oke, that's right. Analisa atau pendapat atau opini dari Bung Jas, karena pada game melawan Persipura Jayapura, David da Silva setelah gagal penalti masih bisa mencetak gol dari open play, dan dalam 2 musim terakhir David da Silva lah yang paling banyak mencetak gol bagi Persebaya Surabaya. Artinya apa? Persebaya Surabaya ini sudah full ammunition, sudah full kekuatan di lini tengah dan juga di lini depan. Tinggal di belakang saja nih koordinasi dirapikan agar mereka juga bisa mencegah tim-tim lawan untuk mencetak gol ke gawang dari penjaga gawang mereka, siapapun penjaga gawang nantinya. Apakah tetap Rifki Mokodompit atau mungkin nanti Angga Saputra yang akan dimainkan, kita belum pernah tahu karena itu adalah keputusan dari pelatih Aji Santoso yang sudah saya katakan adalah pelatih yang tepat bagi Persebaya Surabaya, dan itu sudah terbukti menjelang musim lalu berakhir. Di tangan Coach Aji Santoso, Persebaya Surabaya tidak terkalahkan dan akhirnya menempati posisi nomor 2, yaitu runner up di klasmen akhir Liga 1 tahun 2019. Maka itu saya kira bahwa Persebaya Surabaya harus move on dari situasi saat ini, karena Persebaya Surabaya belum gagal dan Persebaya Surabaya masih memiliki waktu untuk bisa merubah performa mereka menjadi tim yang konsisten meraih kemenangan demi kemenangan. Bung Jas, your last message? Teman-teman, kalau phone Anda kayak begini, di flip dan subscribe, like, comment, dan share video kita. No hate, Only football. salam sepak bola.